Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami pada mata kuliah digital forensik, ya, di mana kami disuruh di sini untuk mengerjakan eh, case-nya ada 5 orang tersangka yang menjadi pelaku penggelapan mobil, beberapa barang bukti dan selanjutnya. Jadi di sini ada dua tahapan. Yang pertama barang bukti pada external drive, kemudian ada barang bukti pada handphone. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Aditya Kapir Masaf, kemudian ada Pradip Awi dan Maheswara, kemudian ada Mahaisu Amalia, dan ada Ibu Tura Ditya Karsa Wardana, dan yang terakhir ada Lauren Sekila. Kemudian di sini kita akan kemudian di sini tools yang digunakan untuk pengerjaan dalam proyek ini yaitu yang pertama ada Recuva, kedua ada Silent Eye, dan yang terakhir ada Exit Tool. Kita masuk ke soal pengerjaan barang bukti pada external drive. Jadi pada tahap pertama kita disuruh untuk menyamarkan barang bukti. Di sini kami sudah menyiapkan sebuah folder barang bukti di mana dalam folder tersebut sudah terisi 5 bukti tersangka. Eh, jadi di sini kami akan menyamarkan barang bukti tersangka A, yaitu foto lokasi. Nah, untuk menyamarkan barang bukti, saya di sini menggunakan aplikasi Silent Eye. Pertama kita buka aplikasi Silent Eye terlebih dahulu, kemudian kita pilih file yang akan disamarkan. Jadi di sini saya memilih foto lokasi.jpg. Lalu kemudian kita klik encode. Nah, setelah itu kita ubah format medianya menjadi BMP, lalu kita sembunyikan file yang ingin kita sembunyikan di sini. Jadi saya menyembunyikan file chat tersangka TXT pada file foto lokasi.jpg. Kemudian kita akan memberikan password. Lalu untuk melihat isi file dari hasil encode tadi, buka file yang sudah kita encode sebelumnya, lalu klik decode. Setelah itu masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya pada encode. Nah, maka nanti setelah kita melakukan proses decode akan muncul file yang kita samarkan tadi di dalam file fotolokasi.jpg, kayak seperti ini tampilannya. Jadi muncul file chat tersangka di mana chat tersangka ini tadi sudah kita samarkan di dalam file lokasi.jpg. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Kemudian selanjutnya di sini adalah kita membuat beberapa file, di mana di sini beberapa file yang dibuat ini tidak terlalu terkait dengan barang buktinya. Jadi di sini kami membuat beberapa file dari 10 hingga 15 file. Terus kemudian itu disimpan dalam satu folder bernama barang bukti tersangka. Jadi semuanya terkumpul di satu folder tersebut. Kemudian selanjutnya setelah hal tersebut selesai, kita di sini dapat memberikan password kepada folder tersebut. Di mana yang pertama kita kompres terlebih dahulu dalam bentuk zip atau RAR atau apapun itu. Terus kemudian kita bisa menambahkan password sesuai dengan yang kita inginkan. Namun kami di sini untuk folder yang kami kompres ini kami menggunakan password tubas dict4. Kemudian setelah itu semua selesai kita bisa mencet OK dan folder yang telah dikompres tadi bisa kita pindahkan ke external drive atau ke flash disk yang bakal digunakan. Jadi setelah semua itu dipindahkan ke external drive, kita dapat melakukan pemformatan ulang terhadap external drive tersebut. Jadi setelah kita mengklik quick format itu dan memulai startnya, maka akan secara otomatis isi yang ada pada external drive akan terhapus. Kemudian untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yaitu pemulihan file yang dimana pertama kita membuka aplikasi Kuva, lalu pilih drive E atau drive yang akan dipulihkan karena uh, pada file sebelumnya dihapus dari drive E. Nah kemudian uh, klik start, lalu tunggu prosesnya selesai. Nah selanjutnya uh, ntar kalau sudah selesai ntar centang file-file yang bakalan dipulihkan. Nah setelah itu ntar klik recover. Kemudian yang terakhir itu ntar file-file yang dipulihkan akan kembali seperti semula, termasuk file kompres barang bukti tersangka. Kemudian untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya
Untuk lacak lokasi di sini kami ada SS cetan. Nah, di sini tuh kami siapkan satu file JPG di mana itu merupakan gambar cat dari pelakunya. Nah, di sini tuh kami gunakan aplikasi Exif Tool untuk mencoba melacak lokasi dari cat pelaku. Nah, di sini untuk melacak lokasi yang ada pada gambar menggunakan prompt dari Exif Tool name file karena name file yang kami lacak di sini adalah SSChat, maka prompt yang digunakan yaitu Exif Tool SSChat JPG. Nah, nanti ini akan memunculkan hasilnya. Nah, di sini dapat dilihat gambar RS JPG-nya itu diambil pakai kamera Oppo A54 pada gambar apa nih? Di sebelah ini. Sebelah kiri. Nah, ini dapat dilihat juga tanggalnya itu tanggal 29 Juni 2025 jam 15.33 WITA. Nah, gambar ini memiliki resolusi 3120 kali 4160 pixel dengan pengaturan otomatisnya yaitu ISO 2550 dengan f22 dan shutter speed 1/20 detik. Nah, ini tuh menunjukkan pengambilan dalam kondisinya yang cahayanya rendah gitu. Terus data GPS-nya ini seperti latitude dan longitude tidak ditemukan dalam metadata EXIF. Nah, hal ini kemungkinannya itu disebabkan karena fitur lokasi di kamera ponsel dimatikan saat pengambilan gambar. Atau mungkin aja gambarnya itu dikirim melalui aplikasi seperti WhatsApp yang secara otomatis itu menghapus metadata lokasi untuk alasan privasi. Nah, akibatnya adalah banyak lokasi dari gambar ini tidak bisa dilakukan melalui metadata. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tujuan pada slide ini jadi ini adalah slide untuk temukan pelaku, yang dimana slide ini menjelaskan langkah awal tim dalam menganalisis isi chat WhatsApp dari masing-masing tersangka A sampai E untuk mencari bukti atau petunjuk. Langkah ini merupakan proses investigasi untuk menemukan pelaku. Untuk itu, tim memulai dengan memeriksa isi chat WhatsApp dari kelima tersangka, yaitu tersangka A sampai E. Yang pertama, tim tuh menganalisis nih adalah tersangka A. Seperti terlihat di samping, isi chatnya nih menunjukkan adanya percakapan yang mencurigakan. Contohnya ada dialog antara Divo dan si Juro yang menyebut soal barang yang akan dibawa dan kata-kata seperti lokasi, malam ini, serta anak buah yang bisa menjadi indikasi adanya rencana penemuan atau transaksi yang mencurigakan. Dan juga detail kunci dari chat ini yang dimana untuk melakukan investigasi adalah contohnya infokan saja lokasinya, nanti saya bawakan barangnya, merupakan indikasi adanya pengiriman sesuatu. Dan juga ada kode seperti dia Dino, bisa jadi kata sandi atau nama samaran. Dan juga anak buah saya yang datang duluan, menunjukkan ada struktur organisasi atau tim. Jadi yang terjadi di sini adalah percakapan antara Akila dan Mai yang menunjukkan proses. Yang pertama ada analisis isi chat WhatsApp milik tersangka Divo, identifikasi timestamp dan zona waktu, dan juga pengungkapan lokasi dan waktu transaksi. Kode rahasia digunakan yaitu Daino, dan juga koordinasi lapangan untuk menangkap pelaku. Jadi teks ini merupakan ekstraksi isi chat dari ponsel Divo yang dilakukan analisis lanjutan, dan juga percakapan antara anggota Akila dan Mae dapat dilihat bahwa terdapat bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan Divo dan Seijuro dalam rencana transaksi ilegal. Dari timestamp yang terekam, percakapan terjadi pada tanggal 29 Juni sekitar pukul 3.10 waktu Indonesia Tengah, dan mereka menyepakati untuk bertemu pukul 8 malam di Gang Halmaheran, Bige. Nah, selanjutnya, ini yang terakhir, yang dimana ini adalah chat Adit dan Akila, yang isinya Adit menanyakan apakah proses analisis sudah selesai. Akila menjawab belum, tapi nanti akan dikirim setelah selesai. Dan juga Adit menanggapi aman CS, menandakan percakapan ini santai dan saling percaya. Oke, lanjut kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis digital forensik terhadap barang
external drive dan handphone, dapat disimpulkan bahwa yang pertama telah berhasil diekstraksi data percakapan WhatsApp dan foto-foto dari handphone kelima tersangka. Kedua, percakapan yang diekspor menunjukkan bahwa tersangka Divo dan tersangka Sejuro memiliki komunikasi yang intens dan langsung terkait dengan transaksi dan penggelapan mobil. Tiga, dari hasil metadata foto ditemukan kecocokan waktu dan lokasi pengambilan gambar kendaraan dengan waktu transaksi dalam percakapan WhatsApp milik Divo dan Sejuro. Yang keempat adalah file tersembunyi dalam external drive yang telah dianalisis menggunakan teknik steganografi dan pemilihan data juga menunjukkan keterlibatan langsung dua tersangka tersebut, terutama dalam dokumen transaksi serta rekaman komunikasi yang tersamarkan. Yang kelima, tersangka lainnya C, D, dan E dia itu tidak menunjukkan keterlibatan langsung dalam berdasarkan timeline, isi pesan, dan tidak terdapat bukti digital signifikan yang menguatkan peran mereka dalam kejadian penggelapan. Dari hasil investigasi menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa pelaku utama dalam kasus penggelapan mobil ini adalah Divo dan Sejuro. Berdasarkan bukti digital yang valid dan mendukung baik dari sisi percakapan, dokumen, lokasi, maupun waktu kejadian. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Mungkin untuk presentasi kali ini kami tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anjay, mantap.